kita azuril khalas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Utawi iki misalun iku contoh perumpamaan akharu kang sejen li dunya kadue dunya fi ta'adzuril khalasi ing dalam angel ucul, ing dalam sulit, ing dalam angel ucul min tabaatiha saking pira-pira tuntutane dunia. Tidak susah sekali melepaskan diri dari tuntutan dunia ba'dal khawdi ing dalam sewise manjing fiha ing dalam dunia. Ada pengaruh-pengaruh yang sulit untuk melepaskan diri darinya. Qala dawu sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innama mathalu sahibid dunya. Angin pasti utawi perumpamaan wong kang duweni dunia, kama salil masyi. Iku kaya perumpamaane wong kang mlaku fil ma'i ing dalam banyu. Hal yastati'u ana toh mampu allazi sapa wong yamsi kang lumaku sapa allazi lumaku fil ma'i ing dalam banyu mampu an la tabtala ing yen toh ora teles tidak basah qadamahu apa telapak sikil lorone allazi. Tak mungkin orang yang berjalan di air kena banjir kemudian tidak kena basah. Ya mesti dia ada basah-basahnya. Begitupun orang yang terjebak dalam apa misalkan dalam satu urusan, ya tentu dia akan urusan duniawi, entah urusan politik praktis, entah urusan apa, pasti ada pengaruh-pengaruh. Wa hadza utawi iki yu'arifu iku aweh weruh apa hadza ka ing sira. Ini memberikan kamu pengetahuan, pengalaman jahalata qaumin ing bodohe kaum. Dhannu kang nganggep sapa kaum, nganggep annahum ing setuhune kaum yakhuduna. Enggak apa-apa kita terjun ke dalam politik yang busuk, enggak apa-apa, yang penting hati kita bersih. Nah, wah ya enggak bisa, tetap. Kalau politiknya politik bersih sih ya entah ya. Tapi kalau politiknya sudah politik yang busuk, yang jahat, ya tentu ada pengaruh-pengaruhnya juga. Ada terjebak ke situ ya sudah, terjebak sikut menyikut, terjebak ketidakjujuran. Wa hadza iku yu'arifu abih warwa hadza ka ing sira jahalata qaumin ing bodohe kaum dzannu kang nganggep sapa kaum annahum ing setuhune kaum yakhuduna iku sekedar mancing sapa kaum, sekedar mancing fina ibid dunya ing dalam kenikmatan dunia bi abdanihim kelawan pira-pira awake kaum. Wa qulubuhum hale utawi pira-pira atine kaum anha saking dunia mutahharatun iku bersih suci. Yang penting kan hatinya bersih. Enggak apa-apa kita bergaul dengan golongan koruptor tak masalah. Katanya tak masalah ya. Tetap aja ada pengaruhnya. Bergaul dengan koruptor sedikit banyak ikut-ikutan ngudut ngopi dari duit korupsinya. Nah, sedikit banyak ada kecipratan. Wa ala itu wa ala ikuha utawi piro-piro ketergantungan dunia an bawatinihim saking piro-piro atine kaum mengkoti atun iku tugal protol. Wadhani kau tahu mengkono dzan menganggap diri mereka bersih setelah bergaul dengan ya model kayak begitu, orang-orang yang tak jujur, selawan bergelimang dengan kepentingan duniawi, menganggap diri mereka bersih setelah berurusan dengan untung rugi masalah duniawi. Makidatun iku adalah perangkap rekayasa minasyaitani saking setan. Berkawan dengan mereka ya tentu ada itunya. Balau ukhriju bahkan lamun ditokaken sapa kaum mimma saking kondisi hum kang utawi kaum sudah biasa bergelimang dalam dunia sikut menyikut, dunia kepentingan. Misalkan toh hati mereka bersih, ketika mereka lepas dari kalangan itu ya biasa-biasa saja. Mestinya biasa-biasa saja. Tapi kan susah, tidak mau keluar dari dunia model macam itu. Karena apa? Karena menikmati.
karena ikut menikmati. Bala ukhriju mimma saking kondisi hum kang utawi kaum fihi iku ing dalem ma lakanu maka yakti ono sapa kaum min aqdhamil mutafajjiina iku setengah saking paling gedene wong-wong kang berduka cita, bersedih bifiraqiha kelawan kelawan pisah karo dunia. Ya. Saya sih bergaul dengan koruptor tuh nggak masalah. Yang penting hati saya tidak ikut-ikutan mereka. Kalau mereka bersih, sudah sesekali pergi dari mereka. Ya nggak enak, hatinya nggak enak. Pengennya gendaul dengan koruptor juga. Lepas dari golongan koruptor tersebut, ya lapar nantinya. Nggak dapat makan lagi. Jadi orang tuh, iya ya, Masya Allah ya. Tergantung komunitasnya, orang ini tergantung komunitasnya. Kata Kanjeng Nabi, orang kok bergaul dengan tukang pandai besi, ya tentu dia sedikit banyak terkena asap pandai besi tadi. Orang bergaul dengan tukang minyak wangi, sedikit banyak dapat wangi-wangi. Ikut-ikutan wangi meskipun bukan tukang minyak wangi. Tukang parfum tuh. Punya kawan tukang parfum. Coba sini aromanya gimana? Ya kata kawan, coba aja kamu. Aduh, serot. Dikasih sama kawan kita yang tukang parfum itu, serot lagi. Ini aroma apa nih? Aroma kopi. Ini aroma mawar. Ini aroma macam-macam lah. Jadi kita tergantung pergaulannya. Gaul dengan koruptor ya sedikit banyak ikut menikmati duit korupsi. Sedang sekedar ya minimalnya sekedar ngopi, merokok dari duit model kayak gitu. Jadi hati-hati dalam bergaul, hati-hati. Jangan punya anggapan entah tenang aja, yang penting hati saya bersih, yang penting hati saya suci. Dianggapnya Kanjeng Nabi bohong tak gimana? Dianggapnya Rasulullah itu bohong tak gimana? Orang itu kalau bergaul dengan tukang minyak wangi sedikit banyak kena ikut-ikutan wangi. Bergaul dengan tukang pandai besi ya sedikit banyak ada bolong, kena percikan apinya, kena asapnya yang bau. Bergaul dengan tukang ngerokok sedikit banyak sarungnya pada bolong, kena percikan api rokoknya. Fakama anal masya kaya setuhune lumaku filma ing dalem banyu. Yak tadi iku nyebabaken ayusabbibu. Yak tadi itu yusabbibu. Yak tadi iku nyebabaken apa almasyu filma, nyebabaken balalan ing teles la mahalata kelawan pasti. Yal tasiku kang nempel opo balal bil qadami kelawan telapak sikil. Fakadzalika maka iku kaya mengkono al masyu filma mula basatu dunya utawi bergaul dengan kepentingan duniawi. Panas terhadap urusan duniawi. Bergaul dengan orang panas ya tentu ikut-ikutan panas. Maka orang tinggal di desa ya adem aja, alam pikirannya adem. Karena kawan-kawannya pun orang tani ya adem. Coba kalau tinggal di Jakarta, di mana persaingan begitu ketat, misalnya, ya akan terpicu juga sama. Panas. Akan ikut-ikutan terpicu. Orang tuh tergantung bagaimana dia ditempatkan. Orang tinggal di Jogja, sedikit banyak, ya kuliah sampai tinggi-tinggi. Kawan-kawannya pada kuliah semua. Kalau nggak kuliah mau ngapain? Ya kan? Iya. Tinggal di Jogja, tinggal di mana? Misalnya, akan termotivasi dengan lingkungan. Karakter manusia dibentuk oleh lingkungannya. Fakadzalika mulabasatud dunya utawi
nyampuri dunia tak tadi iku nyebabaken apa mula basatu dunia ya, sikut menyikut demi kepentingan nyebabaken alakotan ing ketergantungan wa zulmatan lan ing kegelapan fil qalbi ing dalam ati wal alaqatul qalbi bahkan utawi ketergantungan ati ma'ad dunya ing dalam sertane dunia tamna'u madat ya, kita ini madat terhadap fasilitas dunia. Orang madat terhadap fasilitas dunia. Tamna'u iku menghalangi apa alaqah, menghalangi halawatal ibadati ing nikmatnya ibadah. Qala dawu sapa Isa Nabi Isa alaihi salam bihaqqin kalawan nyata aku lu ngucap sapa ingsun laku maring sira kabeh kama yang zuru kaya alien ningali almaridu sapa wong sakit ila amin maring makanan fala yaltazu nuli orang rasa nikmat sapa marid bihi kalawan ta'am min syiddatil waja'i karena banget sakit. Ibarat orang lagi sakit gigi kah utamanya kan, mana bisa dia makan yang enak-enak. Kalau makan otomatis sakit semua. Kadzalika iku kaya mengkono marid sahibud dunya utawi pelaku dunia. Layal tazu orang menikmati sapa sahibud dunya bil ibadati kalawan ibadah. Wala yajidu orang ngerasa akan sapa sahibud dunya halawataha ing nikmatnya ibadah. Ma'ama ing dalam sertane perkara yajidu kang ngerasa akan sapa sahib min hubbid dunya kelawan cinta bayane cinta dunia. Wa bihaqqin kalawan nyata aku lu ngucap sapa ingsun laku maring sira kabeh. Inna dabata setuhune hewan. Idza lam turkab iku ing dalem nalika ora ditunggangi apa dabah. Wa tumtahan lan ora dilatih apa dabah. La saubat moko yakti dadi angel apa dabah. Wa taghayyara lan berubah kulukuha apa watake dabah. Kadzalika iku kaya mengkono dabah al-qulubu utawi pira-pira ati. Idza lam turaqqaq ing dalem nalika ora ditipisaken apa qulub bi dzikril mauti kelawan ingat mati. Kelawan ingat betapa lemahnya manusia. Wa nasabil ibadati lan angele ibadah. Jadi harus dilatih supaya pintar ini kudu dilatih. Kudu dilatih. Orang mau belajar naik sepeda ya harus jatuh bangun pada baret-baret kakinya, pada jatuh bolak-balik jatuh. Yaitu supaya pintar. Hati supaya pintar pun harus dilatih. Yang enak-enak ditentang, dilawan. Nanti lama-kelamaan hatinya pintar. Punya nafsu sesekali ditolak. Saya pagi ini lagi senang apa nih? Kayaknya kalau sarapan nasi jamblang enak sekali. Sesekali jangan dikasih nasi jamblang. Sesekali jangan dikasih nasi jamblang. Lagi senang apa? Ditolak. Ditolak, disabet hati ini disabet supaya berpikir, dilatih. Jadi cara mencerdaskan hati yaitu dengan zikril maut dan nasabil ibadah. Mengingat bahwa suatu saat kita ini pasti melarat. Siap tidak menghadapi kemelaratan, itu saja. Suatu saat cepat atau lambat, meskipun sekarang katanya memiliki kekayaan, suatu saat pasti melarat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Siap tidak menghadapi kemelaratan, barangkali susah. Ingat kematian itu apa?
kepastian bahwa kita melarat, itu aja. Kalau orang ditakut-takuti mati zaman sekarang udah nggak takut, ditakut-takuti mati sudah pada nggak takut. Tapi coba ditakut-takuti melarat, Wedi. wah, wedi. Sekarang sudah manusia sekarang lebih takut kemelaratan daripada takut kematian. Padahal kematian itu melaratnya melarat sudah. Paling melaratnya melarat itu kematian. Kalau orang masih melarat tapi masih hidup, meskipun tinggal di gubuk, dia masih bisa bernapas segar. Pagi-pagi kayak gini masih bisa dapat oksigen. Tapi kalau sudah mati, sekedar napas aja sudah nggak punya, apalagi menikmati hangatnya mentari, segarnya udara pagi, nggak bisa. Kalau orang masih hidup, masih ada harapan, masih ada harapan. Misalkan nggak punya duit, ada tetangga hajatan, kita diatur selamatan, tinggal makan aja, tahlilan gitu kan. Udah dapat sarapan, enak kan? Semelarat-melaratnya orang itu, semelarat-melaratnya orang. Pagi-pagi ada orang hajatan mengundang kita, ya makan sarapan. Lu bisa menikmati sarapan pagi. Undangan, wis. Ada orang hajatan, ya, ada orang hajatan, kita diaturi tahlil. Itu ya wis. Semelarat-melaratnya orang tuh kan masih bisa menikmati makanan enak. Tapi kalau sudah mati, wah sudah tidak ada yang lebih melarat daripada orang mati. Ngingkit. Aduh, wis disuruh ngapa-ngapain juga sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah orang mati itu melarat. Jadi supaya hati ini cerdas, supaya ingat kita ini bakalnya melarat, siap tidak menghadapi kemelaratan, ya latihanlah dari sekarang. Kalau tidak melarat betulan, ya melarat itu dibikin-bikin oleh kita sendiri, berusaha jadi orang melarat. Kalau toh kita tidak bisa jadi orang melarat karena rezekinya mengalir deras, ya kitanya sendiri berusaha bergaya melarat. Bisa tidak, paling berat kayak gitu. Rezeki mengalir deras, tapi kira-kira makannya nasi aking misalkan, kan nggak mungkin. Wah, Ini perjuangan paling berat, duit banyak, tapi makannya nasi aking atau nasi jagung. Belajaran jadi orang melarat itu, lalap kampung. Paling susah orang belajaran jadi orang melarat tuh. Maunya belajar jadi orang kaya raya. Orang tuh maunya belajar jadi orang kaya raya. Nggak punya duit juga belajar jadi orang kaya. Pelajarannya gimana? Nanti kalau saya punya mobil Pajero, tempat parkirannya di sini aja. Ini kan ngayal, pelajaran jadi orang kaya. Menghayal terlalu tinggi. Halu. Halusinasi. Ya pasti aja kita tuh yang real aja hidup nih. Yang real aja. Realnya manusia pasti melarat. Kok nggak percaya sih, pasti melarat, nggak percaya. Ya orang mati itu, orang paling melarat itu orang mati. Sudah nggak bisa nikmati apa-apa sudah. Iya, Masya Allah, saya ini bakalnya jadi orang melarat. Siap tidak saya ini? Kita ini bakalnya jadi orang melarat, suatu kepastian itu. Suatu kepastian, bukan bohong-bohongan. Mati ya tetap mati, meskipun dikubur kayak apapun bentuk kuburannya, tetap aja melarat. Meskipun di tempat kuburan yang elit-elit, kayak di mana? San Diego Hill. Itu yang harganya miliar-miliaran kuburannya, tetap aja melarat. Tetap aja melarat, nggak bisa ngapa-ngapain. Tetap aja melarat. Orang kalau masih ada hidup, dia masih bisa kemana-mana. Tapi kalau orang sudah mati, meskipun kuburannya elit, ya cuma situ aja tempatnya. 2 kali 1 meter. 2 kali 1 meter. Itu kalau dibikin rumah tuh rumah apa itu? RS. Rumah sangat sederhana sekali,
sehingga Susah susah selonjor aja sudah Susah. susah. RS SSSS. Yang kedua, supaya hati ini benar, nasabil ibadah, dilatih dengan latihan. Kalau tidak begitu, tidak diingatkan bahwa nantinya bakal melarat atau bakalan taksu, maka atas opo kulub watagluzu lan ya keras opo kulub obi hakin kelawan nyata bener aku ngucap supaya ingsun laku maring sira kabeh inna ziqqa atau zuqqa setuhune wadah terbuat dari kulit bi'aun minal jildi malam yang kharik iku selagini ora soek ora bedah opo azzuqqa au yakhal utawa ora garing opo azzuqqa yusiku iku hampir an yakuna opo yen tong ono opo azzuqqa wi'aan iku wadah lil asali kadue madu wa kadzalika iku kaya mengkono wadah tadi al qulubu utawi ya selama wadah zuk itu masih utuh, masih bagus, ya bisa digunakan sebagai wadah madu sekalipun bisa. Tapi kalau udah sobek mau buat apa? Kadzalika iku kaya mengkono azzuk al-qulubu utawi pira-pira ati malam takhruk selagine orang bedah ing kulub. Orang bedah opo asyahawatu opo piro-piro syahwat au yudannis atau mengotori ha ing kulub at-tama'u opo sikap tamak. Tamak itu ingin dikasih orang, mengharapkan kebaikan orang lain, namanya tamak. Itu mengotor-ngotori hati. Sikap tamak itu mengotor-ngotori hati, tidak peka jadinya. Tomak itu perasaan ingin dikasih orang, ingin mengharap-harap pemberian orang. Au yuksi atau gawe atos ha ing kulub an-naimu opo kenikmatan. Orang selalu kenyang, hatinya tidak sensitif, tidak peka. Kalau hati itu tidak dirusak oleh hawa nafsu, tidak dikotori rasa tamak, tidak dikeraskan oleh fasilitas dunia, fasaufa takunu maka iku bakal ono opo kulub au iyatan iku dadi piro-piro wadah lil hikmati kadue hikmah, kebijaksanaan. Kalau orang hatinya masih utuh, bersih, tidak rusak, itu dia bisa menjadi orang bijak. Wa qala dawu sepun nabiyuna nabi kita sallallahu alaihi wasallam innama yughni minad dunya yabqa tanikun innama baqiya ya, innama baqiya. Kalau di sini redaksinya beda. Innahu dalam di sini disarahnya lagi, disarah ihya'nya innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun. Jadi riwayat lain itu lam yabqa minad dunya illa bala'un. Tapi di sini redaksi innama baqiya ya. Innama baqiya ang pasti masih bertahan, masih awet.
minat dunia saking dunia, balaun opo ujian, wa fitnatun lan fitnah. Jadi sekali lagi tidak ada di dunia ini orang yang benar-benar sukses. Sukses dalam hal apa? Dalam hal kesenangan-kesenangan. Tidak ada. Yang ada cuma bala, fitnah. Itu masih ada. Yang tidak ada orang yang berhasil mendapatkan semua apa yang dicita-citakan. Ada saja yang gagal-gagalnya mesti ada. Akhirnya kali. Kalaupun ada orang sukses, dapatnya cuma sedikit. Kalaupun dapatnya banyak, sebentar saja. Kompensasinya juga ada. Kompensasinya banyak. Kemudian ujian-ujiannya juga banyak. Yang bencinya banyak, yang hasudnya banyak, musuh-musuhnya banyak. Jadi ya itulah isinya dunia. Kalau orang pengen lepas dari persoalan dunia, ya tidak boleh hidup di sini, tidak boleh hidup di dunia. Dunia yaitu aja, innama baqiya minad dunya balaun wa fitnatun. Yang ada di dunia itu adalah ujian-ujian saja. Ujian-ujian saja. Cuma variasinya yang bermacam-macam. Ujian ini variasinya bermacam-macam. Wa innama masalu amali ahadikum, angin pasti utawi perumpamaan amal salah siji sira kabeh. Kama salil wi'ai iku kaya perumpamaane wadah. Idza toba ing dalem nalika bagus aklahu apa bagian dhuwure wi'a. Toba moko bagus asfaluhu apa bagian ngisore wi'a. Wa idza khabutha lan ing dalem nalika blesak aklahu apa bagian dhuwure wi'a khabutha moko blesak asfaluhu apa bagian ngisore wi'a. Misalun utawi iki iku contoh akharu kang sejen. 5 maring perkara baqiya kang masih tersisa apa maminan dunya saking dunya. Wakilati hilan setitike ma bil idhofati kelawan dibandingkan ilama maring keterangan sabako kang wis dingin apa ma. Qala jauh sapa Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalu hadhihi dunya utawi perumpamaan ikilah dunya. Masalu saubin iku kaya perumpamaan kelambi. Syuqa kang sowek robek apa saub robek min awalihi saking kawitane saub ila akhirihi maring akhire saub. Fa baqiya nuli awet bertahan apa saub mu'allaqan haling lewer bagaikan kain yang sudah robek, tinggal ya masih belum protol sama sekali, masih ngelewer sedikit. Ya, ditarik sedikit juga udah putus kan. Masih ngelewer, masih gantung bi khaitin kelawan siji benang. Fi akhirihi ing dalam akhire thawb. Fayusiku maka marak-maraki dalikal khaitu apa mengkono benang ayan qati'a iku yen to tugel apa khait. Misalun akharu utawi iki iku perumpamaan sejen litak diati ala iki dunia maring nekaakene ketergantungan dunia ba'diha ya sebagiannya alaik ila ba'din maring sebagian sejen hatal halaki sampai mati. Jadi bagaikan candu, dunia ini bagaikan candu, selalu bergantung dan bergantung, ketergantungan jadinya. Maka kalau bisa jangan jadi pegawai. Ya bukan berarti haram jadi pegawai itu. Orang kalau sampai jadi pegawai itu jadinya ketergantungan. Jadinya ketergantungan. Kalau sudah pensiun bingung mau ngapain? Ya bukan berarti haram jadi pegawai, sekali lagi tidak mengharamkan jadi pegawai, tapi hati-hati itu jangan terlena. Jadi ketergantungan nantinya. Orang kalau sudah ketergantungan tuh gimana ya? Kalau sudah pensiun dia mau ngapain? Nggak bisa.
Kalau orang swasta, ya dia sudah biasa kerja, akal pikirannya sudah biasa kerja. Pikirannya sudah biasa kerja. Jadi misalkan usaha dagang batik sekarang lagi seret, misalkan lagi terpuruk, ya ganti dagang apa kek? Cilok. Ya, dagang apa kek? Sudah biasa tidak menggantungkan diri dari gaji. Jadi biasa kerja, biasa kerja, bukan menggantungkan diri. Masalu talibid dunya iku mithlu syaribi ma'il bahri, iku sepadane wong kang minum banyu laut. Kulamas dada ing dalam sumangsane nambah sapa wong apane syarban minume, semakin banyak minum air laut semakin dia kehausan. Isdada maka bertambah sapa wong apane atasan ngeli nginume ngoronge hatta yaktula sehingga mateni apa banyu laut sampai kembung, diminum terus hatta yaktula sehingga mateni apa banyu laut ing wong. Misalun akharu wallahu a'lam.